kayak semacam oximeter atau apa yang buat jadi mencari mengukur kadar oksigen dalam darah. Biasanya tuh orang zaman Covid tuh turun. Ternyata pas kita baca Al-Qur'an itu bisa naik sampai dari 93 ke 98. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa Quran ini bukan buatan manusia dan obat dari segala macam penyakit. Tapi masih banyak orang yang masih belum paham nih Ustaz. Kalau Al-Quran ini bisa menjadi obat segala macam penyakit. Mohon izin penjelasan Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Al-Quran udah linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu sifat, obat, mengobati. Dan Al-Quran itu adalah bentuk zikir yang terbaik. Kalau kita mau berdialog kepada Allah, maka salatlah. Tapi kalau mau Allah yang berdialog kepada kita, maka ngajilah. Baca Quran. Maka ketika kita membaca Quran, bentuk zikir yang luar biasa, membuat kita jadi tenang. Dan ingat, ketenangan itu adalah separuh daripada kesembuhan. Ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Bukankah di dalam obat-obat itu pasti ada ketenangan di dalamnya. Ada obat tidur. Makanya kalau sudah minum obat ngantuk orang. Kenapa? Dibentuk ketenangan. Sementara Al-Quran mengantarkan kita untuk tenang. Maka ada rangkaian ayat-ayat ataupun surah yang membuat menjadi obat. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Apalagi ada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi obat. Bahkan ada 10 ayat dalam surah Al-Baqarah. 5 ayat di awal, 2 ayat di ayat kursi dan sebelumnya. Dan 3 ayat di akhirnya. Jadi ada 10 ayat bagus. Atau lebih akrab kita kenal dengan ayat-ayat ruqyah. Meruqyah diri kita, mengobati diri kita, membuat hati jadi tenang, menghilangkan dari gangguan segala macam bahaya. Masya Allah jamaah. Ini ada bukti nyata nih Ustaz Syam, mohon izin boleh maju ke depan Ustaz Syam. Siap. Ini ada bukti nyata Al-Quran ya. Selanjutnya benarkah hari yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 365 kali. Terus bulan disebutkan juga sebanyak 12 kali. Dunia disebutkan 115 kali. Dan akhirat disebutkan juga 115 kali. Malaikat disebutkan 88 kali. Iblis juga 88 kali. Surga 77 kali. Neraka juga 77 kali. Dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan semuanya. Apakah ini salah satu bentuk atau bukti nyata kalau semua yang ditulis dalam Al-Quran ini memang bukan ciptaan manusia? Karena gitu. angka-angkanya pas. Pas. Berpasang-pasangan. Gitu. Masya Allah. Jazakallah, silakan. Penjelasannya tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru-guru kami bahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah Ustaz Maulana Mas Fadli. Jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Angka-angka yang disebutkan tadi bahwasanya Allah menyebut al-yaum, hari di dalam Al-Quran itu sebanyak 365 hari. Kemudian Allah menyebut bulan asy-syahr di dalam Al-Quran itu sebanyak 12 kali. Allah menyebut malaikat 88 kali. Allah juga menyebut iblis 88 kali. Allah menyebut surga 77 kali. Allah menyebut neraka 77 kali. Maka di awal episode ini kami ingin menyampaikan bahwa kita mesti membedakan mana mukjizat Quran, mana keindahan Quran.
Angka-angka tadi bukan mukjizat Quran, tapi keindahan bahasa Al-Quran. Mesti kita membedakan ini. Kenapa? Di zaman akhir ini, akhir zaman banyak orang cocokologi. Cocokologi. Oh, angka ini ayatnya begini. Angka ini angka begini tandanya begini. Angka ini angka begini. Oh, subhanallah. Tidak begitu Al-Quran. Bukan begitu. Memang Allah sebutkan al-yaum 365 hari. Tapi tidak menjadi patokan bahwa hari itu 365 yang disebut Al-Quran. Kenapa? Ada bentuk lain dari al-yaum. Seperti yauma idzin. Artinya juga hari. Itu mereka tidak hitung. Kemudian ada lagi ayyam. Jamaknya hari. Mereka tidak hitung juga. Sama seperti neraka. Neraka ada sebutan an-nar. Ada sebutan jahannam. Ada sebutan sa'ir. Ada beda-beda bentuk dalam bahasa Arabnya. Maka angka-angka tadi bukan mukjizat Quran, melainkan al-latifah, keindahan Al-Quran. Dan ini sudah diprotes oleh para alim-alim, para ulama-ulama Al-Quran tentang angka-angka ini, bahwa dia tidak termasuk mukjizat Al-Quran, tapi dia termasuk al-latifah, yakni keindahan Quran. Dan ini sebagai bukti bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa buat sama seperti Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk Mas tangan Fadli. buat Ustaz Syam. Nah, ini buat jamaah Islamitin dan dirahmati Allah. Ya, kalau kita lihat sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat lagi ya ujung-ujung urutannya, ternyata konflik ini yang terjadi sampai sekarang ini semuanya dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an, bahkan sudah tertera dalam Al-Qur'an. Dan pertanyaannya, apakah ini yang dinamakan keajaiban Al-Qur'an yang sudah ditakdirkan tidak bisa yang namanya kita hindarkan? Coba kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya, Habib Usman. Fadhil Habib, tepuk tangan buat Habib Usman. Afwan Mas Fadli, Ya, Ustaz silakan, Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah penonton di rumah, penonton di studio, insyaallah pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari dan berharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya qawmidukhulul ardal muqaddasata allati kataballah. Jelas bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kembali ke tanah suci Palestina atau ke tanah suci yang dimuliakan oleh Allah, yang dinamai dengan Baitul Maqdis. Masuk ke sana. Ini adalah ketentuannya Allah. Allah sudah menentukan bagimu untuk apa? Untuk berperang kepada orang-orang kafir. Untuk perang kepada orang-orang kafir. Janganlah kamu takut. Jangan kamu takut. Dia mempunyai kekuatan yang besar. Dia mempunyai kekuatan yang hebat. Tapi engkau mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu lari. Jangan kamu kabur kepada mereka. Jangan kamu menghindar kepada mereka. Karena apa? Karena kalau kamu kabur, kamu lari, kamu menjadi orang-orang yang merugi atau orang yang tidak beruntung. Di sini maknanya yang paling besar adalah setiap perjuangan yang dilakukan oleh para nabi atau para anbiya adalah perjuangan yang dahsyat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu pasukannya cuma 300-an lawan ribuan. Tapi Rasulullah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan ridhonya Allah. Dan tentunya ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi kerajaan, seisi kerajaan, sepasukan kerajaan, bayangin. Kalau pasukannya cuma sekombi dua kombi mah kecil. Ini sekerajaan yang mengaku dirinya Tuhan, yakni Fir'aun. Maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap isi yang ada di dalam Al-Quran tentu benar adanya, tidak ada dusta. Masya Allah. Nah sekarang saya mau coba bacakan Ustadz Maulana, mohon izin nih. Ada pertanyaan bagus nih dari Instagram @suburmakjur. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu dong, ada nggak sih ciri-ciri wajah orang yang terlalu sering membaca Al-Quran? Coba kita lihat Ustadz Syam. Ustaz Syam lah. Coba kita lihat. Terlalu sering baca Al-Quran kan? Iya. Kenapa itu sih gimana muka saya dibandingkan sama Ustaz? Jadi Gimana gini, itu ya? tentu saja ada yang bisa lebih bercahaya lagi. Wih.
Yakni ketika orang senantiasa bawa Quran dan membaca Al-Quran. Jangan cuma bawa handphone aja. Oh, kok ajanya nggak Ustaz Syam kenapa? Dia Kalau bawain- baca Quran di handphone lebih bercahaya lagi kan. Oh iya, karena ada pantulannya. Ada cahaya. Bisa aja. Tapi ini jelek banget nih. Tapi kita akan lebih jelek lagi ya. Kalau kita tahu tentang keajaiban Al-Quran yang lainnya. Makanya di rumah jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Lillah. Jadi pakai handphone.